Pulau Dewata Bali sudah sejak dulu menjadi wadah bagi para seniman untuk melahirkan karya seni. Seni patung merupakan tradisi masyarakat Bali sebagai bagian dari fungsi dan ciri khas pulau yang mayoritas memeluk agama Hindu dan Buddha. Salah satunya adalah ogoh-ogoh, yaitu seni patung tradisional yang otentik dibuat menjelang hari Nyepi dan diarak beramai-ramai keliling desa. Proses arak-arakan ogoh-ogoh melambangkan keinsyafan manusia akan kekuatan alam semesta. Om Swastiastu, perkenalkan nama Titiang, Dr. Komang Indra Wirawan. Aktivitas kami di Sanggar, yaitu di Yayasan Gases Bali, di mana kesehariannya sebagai seorang pelaku seni selalu berusaha untuk berkreativitas, membuat salah satu generasi muda khususnya untuk selalu tekun untuk melestarikan seni adat dan budaya kami khususnya yang ada di Bali. Salah satunya adalah budaya tentang ogoh-ogoh. Nah, di Gases sendiri bukan hanya berkreativitas tentang masalah pelestarian budaya ogoh-ogoh saja, namun di segala bidang aspek kreativitas ada pembuatan patung, arce, pretimo, ogoh-ogoh, bahkan salah satunya adalah wadah, lembu, dan segala jenis kesenian yang lainnya. Bahkan bisa dikategorikan sebagai salah satu motivator sebagai pelestari budaya dari dalam kandungan sampai orang hidup, sampai orang meninggal, di mana seni adat dan budaya ritual yang ada di Bali itu tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau kita berbicara tentang masalah seni adat budaya yang ada di Bali itu sangat luar biasa, sangat kompleks, di mana ogoh-ogoh itu terinspirasi dari salah satu tradisi budaya sakral upacara Dewa Ndonding yang dilaksanakan di Karangasem sekitar tahun 80-an. Nah, ketika tahun 80-an itu ada sebuah upacara ngusabo yang ada di desa Karangasem itu sebagai salah satu cerminan bagi masyarakat untuk dikembangkan kembali menjadi sebuah daya kreativitas sehingga tahun 84 dikenal istilahnya upacara pengubu-ubu. Upacara pengubu-ubu itu dikaitkan dengan upacara tradisi Nyepi pengerupukan yang ada di Bali. Nah, kalau kita menelaah kembali, ogoh-ogoh nikah sangat berbeda dengan pretimo atau arco atau patung apapun. Kalau pretimo, arco atau patung itu dibuat, dia posisinya adalah diam. Di mana semuanya itu merupakan karya 3 dimensi, namun dia posisinya diam. Tapi kalau ogoh-ogoh nikah, asal kata daripada onggok-onggokan. Di mana dia merupakan sebuah karya kreativitas anak-anak muda, para seniman yang ada di Bali, namun dia ditarikan secara beronggok-onggokan, beramai-ramai. Sehingga di sana tercipta nilai estetikanya, nilai kebersamaannya. Nah, di sana ide kreativitasnya, garapan yang dibuat dalam ogoh-ogoh tersebut sangat benar-benar memerlukan sebuah pemahaman yang sangat kuat, fondasi yang sangat kuat. Ketika ogoh-ogoh nikah dibuat, dionggok-onggokkan, ditarikan secara bersama-samaan, ketika fondasinya tidak kuat, ogoh-ogoh nikah pasti jatuh. Nah, kalau ogoh-ogoh dulu itu dibuat dengan bahan dari keranjang, dari ulat-ulatan bambu. Nah, namun sekarang dengan adanya perkembangan zaman, ogoh-ogoh nikah diganti dengan styrofoam. Nah, namun sekarang dengan kondisi wacana ramah lingkungan, ogoh-ogoh nikah dikombin kembali dan bahkan dibuat dengan bahan keranjang kembali, ulat-ulatan bambu. Apapun bahan dasar yang dipakai ogoh-ogoh nikah itu kembali kepada si seniman, si penggarap itu sendiri untuk supaya selalu ramah lingkungan, untuk tetap menjaga kebersihan. Nah, kalau berbicara tentang masalah ogoh-ogoh sakral dan profan, ogoh-ogoh nikah di Bali pasti dikaitkan dengan seni, adat, dan budaya. Ada 2 pilihan, sakral dan profan. Seprofan apapun karya seni yang dibuat oleh masyarakat Indo di Bali, sedikit tidaknya pasti ada sebuah upacara. Alit, madya, dan utama. Sekecil apapun barang kreativitas yang dibuat oleh masyarakat, pasti ada upacaranya. Nah, oleh karena itu, setiap acara menyambut acara pengerupukan, Taur Kesange, setiap tahun sekali di bulan Maret, masyarakat Bali itu selalu membuat sebuah kreativitas karya ogoh-ogoh. Nah, itu bisa disakralkan maupun tidak. Nah, di sini ada 2 pilihan. Ketika selesai pengerupukan nikah, bisa diperline atau dilebur dengan 2 jalan, yaitu dengan mengkondisikan air yang sudah disucikan ataupun dengan api yang sudah disucikan pula. Nah, diki yang perlu dipahami oleh masyarakat setempat bahwa pembuatan ogoh-ogoh seminim apapun pasti ada ritual upacara karena seni adat dan budaya nikah dikaitkan antara satu dengan yang lain. Bali ini spiritnya adalah seni adat dan budaya. Separah apapun, terpuruk apapun kondisi di Bali, ketika seni adat dan budaya punike dapat dilestarikan, dapat dijalankan secara baik dan benar, Bali puniki, budaya ini pasti akan tetap berjalan ajeg dia, bahkan rajek.
mengikuti sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, harapan Tiang sebagai selaku generasi, sebagai salah satu penerus tentang masalah seni yang ada di Bali, bagaimana kita sebagai seorang penerus bangsa, jangan sampai kehilangan tentang akar jati diri kita. Bahwa kalau kita di Bali, bagaimana kita bisa melestarikan budaya yang ada di Bali, menghormati segala budaya yang ada di Bali, sehingga apa yang menjadi tujuan daripada leluhur kita, Bali Mataksu, Bali Matangi, dapat terwujud dengan baik dan benar. Bali itu akan bisa berjalan ketika seni itu dapat dikolaborasikan dengan situasi dan kondisi keadaan. Semoga harapan Tiang, generasi penerus dapat berkreativitas dan tetap melestarikan seni adat dan budaya yang ada di Bali. Tak sedikit masyarakat dalam dan luar negeri yang tertarik membeli ogoh-ogoh dengan harga hingga ratusan jutaan rupiah. Meski nantinya ogoh-ogoh ini akan dibakar atau dimusnahkan, namun pembuatan ogoh-ogoh ini benar-benar dicermati dan diproduksi dengan sangat baik. Maka tak heran jika bahan baku dan biaya pembuatannya memerlukan biaya cukup besar. Selain untuk melengkapi perayaan upacara Hari Raya Nyepi, masyarakat Bali juga meyakininya untuk meleburkan segala energi dan sifat negatif yang ada di dalam diri dan menyambut Tahun Baru Saka dengan menjadi manusia yang lebih baik. Setelah ogoh-ogoh, kini kita lihat pula keotentikan seni patung kontemporer karya I Ketut Putrajasa di Ridgestone Art Gallery. Kalau kita berbicara seni patung ya di Bali, sebetulnya dari tradisinya itu lebih ke seni fungsi, lebih pada untuk sebagai simbol ya. Seperti kalau istilahnya itu ada untuk benda yang disakralkan atau pratime, di mana wujud dari kekaryaan itu banyak melambangkan dewa-dewi gitu. Itu salah satunya. Ada juga patung sebagai dekor atau togog ya. Jadi kalau di Bali itu togog itu sebagai dekor dia ketika kekaryaan itu ada di depan pura, di tempat-tempat suci ataupun di rumah penduduk. Jadi sebagai dekor. Ada juga patung konvensional yang mana pengerjaannya juga dilakukan juga ada dua teknik ya. Ada teknik memahat. Salah satunya juga ada teknik yang sekarang ini dengan patungnya sih bentuknya tradisi. Cuma tekniknya tuh pakai pakai semen itu ditambah itu, jadi ada menambah, ada mengurangi gitu. Jadi setelah saya mengenyam dunia pendidikan seni rupa, khususnya dunia seni patung, jadi banyak juga saya belajar bahwa ternyata seni patung itu sangat luas, sangat kompleks ya. Jadi bukan hanya kehadirnya hanya sebagai simbol untuk ataupun sebagai untuk ritual upacara semata sebagai instrumen, tapi lebih kompleks untuk bisa membawa pesan yang lebih kontekstual terhadap kehidupan, maksudnya bagaimana istilahnya seperti situasi masyarakat kekinian itu loh, seperti baik itu ekonomi, politik itu. Jadi menurut saya kalau di patung tradisional itu terbatas dia, karena kalau tradisional dia banyak mengambil nilai-nilai dari seperti salah satunya seperti teologi, ajaran itu sudah ada pakemnya. Jadi itu sangat disakralkan ya. Jadi pakemnya itu gitu. Jadi kalau di patung modern atau kontemporer itu lebih luas. Jadi kenapa saya mulai berkarya ke patung kontemporer saat ini, karena lebih menekankan kepada message-nya. Jadi di sana ketertarikan saya karena lewat patung kontemporer itu saya bisa menyampaikan segala unek-unek saya,
segala peristiwa yang saya lihat, apa yang saya rasakan bisa saya bisa saya tuangkan ke dalam bahasa ungkap lewat bahasa visual tadi, seni patung gitu. Kehadiran karya itu sebetulnya bukan saja hanya seperti yang saya jelaskan tadi ya, bukan hanya untuk kehadiran patung, bukan hanya sebagai ritual, tapi bisa sebagai media ya, bisa sebagai instrumen untuk mewadahi ataupun mengekspresikan atas peristiwa-peristiwa yang kita alami ya. Iketut Putrajasa menekuni seni patung semenjak usia sekolah menengah pertama, sehingga keahliannya sebagai pengrajin patung telah diakui dunia. Mari kita lihat karya seni patung lainnya yang menjadi daya tarik Pulau Bali ini. Seni kaca juga menjadi sumber inspirasi para seniman untuk berkreativitas. Masyarakat Bali dikenal sangat menghargai lingkungan, sehingga memanfaatkan material limbah kaca untuk digunakan kembali menjadi sebuah produk karya seni patung maupun hiasan lainnya. Karena limbah kaca yang telah menjadi pecahan-pecahan telah memiliki sifat yang sama dengan kaca yang baru, yaitu kaca bening, tembus cahaya, tahan terhadap reaksi kimia, juga memiliki titik leleh terhadap panas yang tinggi. Proses daur ulang ini bertujuan mengurangi jumlah sampah di bumi dan meningkatkan nilai ekonomi bagi para seniman untuk mengolah limbah kaca menjadi kerajinan dan seni yang bernilai tinggi. Seni kerajinan unik khas Bali lainnya adalah rotan dan kayu, yang juga dikenal memiliki kualitas bagus dengan model atau bentuk eksotik yang berfungsi sebagai perabotan maupun hiasan rumah. Banyak wisatawan lokal dan mancanegara yang memborong hasil komoditi kerajinan Bali dari rotan dan kayu sebagai oleh-oleh. Pasarnya juga menumbus hingga luar negeri, baik untuk kebutuhan hotel, resort maupun pribadi, dan diekspor ke berbagai negara seperti Australia, Singapura, Amerika Serikat, dan masih banyak lagi. Kalau dibilang originalitas, otentisitas Bali itu bisa kita lihat dari proses perjalanan mereka itu sendiri yang jawabannya seperti tadi. Mereka itu berkarya dengan taksu, artinya sumber energi tradisi, tetapi mereka bisa mengakses ya nilai-nilai dan teknologi modern ya sampai mereka bisa menampilkan diri mereka sendiri secara khas ya, secara original Bali. Ya. Kerajinan seni lainnya adalah keterampilan alat musik gesek dan tiup Sanggar Bona Alit yang merupakan penerus almarhum Maestro Kecak dan diteruskan oleh putranya. Sanggar terletak di Banjar Bona Kelot, Desa Bona, Blat Batuh, Gianyar. Keahlian Bona Alit selain menciptakan musik-musik bernafaskan perdamaian, ia juga memproduksi alat musik dengan berbagai jenis bahan-bahan material bambu, kayu, gading, besi, dan lainnya. Salam, Om Swastiastu. Pertama-tama basic kita memang berawal dari tradisi. Jadi saya secara pribadi memang ada faktor keturunan dari orang tua, di mana orang tua kami adalah
seorang maestro kecak yang ada di Bali. Ya saat itulah kita itu mengikuti jejak-jejak beliau di dalam berkesenian. Jadi Sanggar Bona Alit ini kita dirikan sekitar tahun 96. Ya dari sana kita tumbuh kembang di dalam hal bermusik, berkolaborasi dengan beberapa musisi dari negara lain juga. Dan tidak menutup kemungkinan kita juga berkolaborasi dengan beberapa musisi yang bersifat modern ataupun etnik dari luar. Awalnya kita senang sekali memainkan alat musik gendang, itu kami lakukan dari umur 10 tahun. Kita sudah main gendang sedikit tidaknya 8 jam sehari, itu sudah biasa itu pada zaman itu. Setelah itu kita melakukan beberapa misi-misi sosial seperti halnya layaknya orang Bali lah. Ngayah di beberapa tempat di pura sampai ke luar daerah juga. Sampai ke Semeru seperti contoh. Seperti beberapa tempat di Jakarta juga sering kita melakukan misi-misi sosial seperti itu. Jadi itulah sedikit perjalanan kami di dalam hal bermusik. Sebenarnya secara tidak sengaja. Karena latar belakang kami adalah bukan seorang akademisi, tiba-tiba saja dengan tanda kutip dengan kegilaan kita membuat instrumen, berimajinasi. Jadi saya sering mendapat kepercayaan untuk mengajar di beberapa universitas di luar negeri, seperti di Hong Kong itu hampir 15 tahun itu bolak-balik. Dan sekarang kita ada di Guangzhou juga, di Shenzhen, di beberapa tempat, Jepang juga kita ada siswa di sana. Sekarang di Sydney. Kalau kita tidak terlalu memikirkan masalah gaya, tapi kita lebih kepada prinsipnya ke warna bunyi. Jadi nada itu sebenarnya di dalam hal kita menggabung-gabungkan musik itu antara tradisi dengan modern, sebenarnya tidak terlalu sulit juga. Cuma kita harus memahami dan harus mampu juga memainkan alat musik itu sendiri. Baru kita mampu menggabung-gabungkan antara umpamanya sekarang ada anak-anak kita di sini yang main gitar, ada yang main gendang Bali. Bagaimana kita mentuning itu supaya menjadi sebuah satu kesatuan yang saling mendukung. Anggaplah seperti begini, seandainya kita ini selalu menikmati hasil-hasil karya para leluhur kita yang ada di Nusantara ini. Nah itu juga di mata kami merasa kurang cukup. Jadi seolah-olah ada emosi yang terdalam gitu. Jadi kita ini tidak semata-mata diciptakan sebagai seniman pewaris. Tapi kedepannya itu apa sih yang bisa kita wariskan? Nah itulah yang menjadi terngiang-ngiang di kepala kita. Makanya kita selalu ingin sekali menciptakan sesuatu. Karena dukungan lingkungan kita di Indonesia ini luar biasa. Tidak terbatas hanya di Bali. Kita punya Kalimantan, kita punya Sulawesi, dan lain sebagainya. Itu luas sekali kita. Kalau ini secara utuh, tongkat komando. Terus pas kalau kita keluarkan, nah di sini ada kerisnya, simbol dari saktinya atau cerdas atau pintarnya. Jadi ada satu, menurut pandangan kami, ada satu yang kurang, yaitu ini. Kami tambahkan seruling, simbol dari cinta kasih. Makanya seorang pemimpin itu selain memimpin, cerdas, harus punya jiwa yang cinta kasih. Jadi seperti ini. Ya kira-kira di situ cinta kasihnya. Jadi komplitlah sudah. Kalau kita menghayal menjadi seorang pemimpin. Kalau ini alat gesek, tapi ini terinspirasi juga dari kalau di Cina disebut erhu, kalau di Jawa juga disebut rebab, di Bali juga rebab. Tapi kami berusaha menciptakan dengan bentuk lain dan juga karakter suara juga lain.
Ya kalau ini kita pakai ini melodi. Tapi alat ini juga kita kemas bagaimana kita mempelajari. Bisa kok kalau gini kita gabung dengan alat-alat musik modern. Ya seperti lagu ini dah. Ya itulah. Beragam seni kerajinan Bali dari ogoh-ogoh hingga kerajinan yang memiliki fungsi lainnya sudah menjadi bagian kehidupan masyarakat Bali yang dapat menularkan semangat berekspresi bagi para seniman lainnya sehingga dapat memperkaya budaya Indonesia.